Oke, ini adalah baik. Kita akan mulai dulu untuk yang di nomor 1. Hitunglah pH pada larutan-larutan ini. Yang pertama, larutan HCl 0,0004 molar. Nah, untuk menghitung pH kasus untuk soal A, maka hal yang akan teman-teman lakukan pertama kali adalah yang pertama, identifikasi dulu ya. Jadi identifikasi dulu jenis asam basanya itu dia termasuk asam kuat atau basa kuat atau asam lemah ataupun basa lemah. Jadi identifikasi dia itu adalah asam atau basa, kemudian dia kuat atau lemah begitu ya. Itu adalah hal yang harus teman-teman ketahui dulu. Nah, dari sini kemarin kita review bahwa asam kuat itu adalah golongan 7A, begitu ya, golongan 7A ditambah H, jadi H7A kecuali HF. Jadi HF ini nanti masuknya adalah asam lemah begitu teman-teman. Jadi asam kuat adalah H ditambah golongan 7A. Jadi kecuali HF berarti HCl, kemudian HBr, kemudian HI itu adalah asam kuat. Kemudian selain itu ada juga H3PO4, kemudian HNO3, kemudian H2SO4 begitu ya, H2SO4. Jadi itu salah satu kelompok begitu ya, kelompok dari asam kuat. Jadi selain itu kita bisa nilai bahwa semua yang ada hanya kecuali mereka begitu ya, kecuali HCl, HBr, HI, H3PO4, HNO3 dan H2SO4 adalah asam lemah begitu teman-teman. Lalu untuk basa kuat ini ada apa namanya formulanya, golongan 1A dikasih OH, golongan 2A dikasih OH 2 kali. Jadi ini kecuali BE begitu ya, BeOH 2 kali ini tidak basa kuat begitu ya. Jadi 1AOH dan 2AOH. Jadi LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Itu untuk golongan 1A. Golongan 2A, BE enggak ya, berarti Mg, OH 2 kali, Ca, OH 2 kali, SR, OH 2 kali, dan Ba, Ra. Ini OH 2 kali semuanya. Gitu. Jadi itu teman-teman untuk basa kuat. Jadi nanti basa lemah golongan B semua ya. Golongan B itu semuanya adalah basa lemah begitu. Jadi yang pertama identifikasi dulu rumus dia itu termasuk asam atau basa kuat atau lemah begitu ya teman-teman. Lalu kemudian cara yang kedua adalah baru teman-teman cek begitu ya, cek rumusnya, rumus yang akan kalian gunakan begitu ya, yang akan kalian gunakan. Karena lumayan cukup banyak, nanti teman-teman bisa cek di materi kuliah ke-8 begitu ya, dicek materi kuliah ke-8 karena lumayan cukup banyak kemungkinan begitu ya, kemungkinan rumus yang akan teman-teman gunakan. Entah itu pakai langsung molar itu menjadi H+ atau OH-nya, ataukah teman-teman harus butuh akar Ka kali Ma atau Kb kali Mb untuk tahu H+ dan OH-nya. Bisa jadi teman-teman itu butuh buffer untuk rumus buffer ya, Ka A per G begitu, atau Kb B per G untuk basa, atau mungkin reaksinya adalah reaksi hidrolisis garam, yang mana kita pakai akar Kw Kb per M kan begitu. Jadi ada lumayan cukup banyak rumus yang digunakan untuk stoikiometri larutan, khususnya untuk menghitung pH teman-teman. Jadi nanti semuanya sudah saya recap di kuliah ke-8, nanti teman-teman bisa kembali atau review kembali di materi kuliah ke-8. Nah, sekarang untuk komponen soal A, karena kebetulan ini bukan reaksi begitu ya, teman-teman, jadi bukan reaksi, maka rumus yang memungkinkan begitu ya, rumus yang memungkinkan yang akan kita gunakan untuk di nomor 1 dan 8 adalah rumus untuk menghitung asam basa kuat atau asam basa lemah kan begitu. Jadi kita tinggal mengidentifikasi dia itu asam kuat atau basa kuat atau asam lemah ataupun basa lemah begitu. Oke, kita cek yang pertama tadi larutan HCl 0,0004 molar. Nah, di sini yang pertama ini adalah tipe soal yang paling sederhana begitu ya. Contoh soal yang paling sederhana sebentar.
Oke. Pentab saya nggak main. Oke. Sini tadi HCl 0,0004 molar. Nah, ini adalah salah satu tipe soal yang sederhana karena teman-teman sudah tahu molarnya, begitu ya, sudah tahu molarnya. Karena kalau kita ngitung pH, maka kita harus cari H+, begitu ya, H+ atau cari pOH dulu. Dari pOH kita tahu OH-, yang mana nanti baik OH- dan H+ itu nanti kita harus tahu molar kan begitu ya. Jadi kita tahu molar, kalau dia asam langsung jadi H+, begitu ya. Kemudian dia jadi pH. Tapi kalau dia basa, molar ke OH- dulu, baru ke pOH, baru ke pH, kan algoritmanya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu tipe soal yang cukup sederhana karena larutan ini sudah terstatement molarnya, begitu ya. Sudah terstatement molarnya, maka kita tinggal langsung mengidentifikasi apakah itu H+, apakah itu asam basa kuat atau lemah kan begitu. Jadi di sini identifikasi dulu HCl adalah asam kuat begitu teman-teman. Nah, karena dia single ya, tidak direaksikan, maka pH langsung kita bisa hitung dari rumus asam kuat single begitu ya, asam kuat sendiri, yang mana H+ itu nanti akan setara dengan konsentrasi molarnya dan kita kalikan dengan jumlah H+ yang ada dalam asam ini. Jadi kalau HCl, kalau kita ionisasikan kan H+ ditambah Cl negatif kan begitu. Jadi di sini H+-nya 1. Sehingga nanti A di sini, A itu mengidentifikasikan jumlah H+-nya adalah 1, molarnya adalah 0,0004. 0,0004 molar. Sehingga H+ di sini adalah 0,0004 molar. Nah, yang jadi jebakan begitu teman-teman, jebakan adalah pada saat teman-teman ini mengubah desimal menjadi 10 pangkat negatifnya begitu. Jadi kalau ini 0,0004 molar berarti 4 kali 10 pangkat minus berapa teman-teman? Minus 4, Bu. Oke, betul. Jadi dia harusnya minus 4 begitu ya, Dek ya. Jadi bukan minus 5 dan bukan minus 3 begitu. Jadi kita pakainya adalah minus 4 begitu ya. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatian besok pas kerjakan UAS. Jadi nanti perlu ketelitian karena kadang-kadang kan dengan sedikit salah menambahkan negatif kan berarti nanti jawabannya juga salah kan begitu. Oke, ini molar, pH-nya sudah ketemu, maka pH H+-nya sudah ketemu, maka pH adalah main log H+, sehingga nanti ketemunya adalah 4 main log 4. Gitu. Itu adalah cara yang paling sederhana yang biasanya nanti muncul untuk menghitung larutan asam basa begitu dia sendiri begitu ya, dia single. Itu untuk HCl. Sampai di sini insya Allah teman-teman paham ya kalau untuk yang nomor 1 karena hanya langsung begitu ya, langsung kebetulan ini adalah asam kuat maka H+-nya langsung merupakan molarnya, kita tinggal kali dengan jumlah A atau jumlah H+ yang ada di larutan tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah 0,4 gram larutan H2SO4 dalam 25 air. Nah, kalau di sini PR-nya adalah teman-teman harus butuh menghitung molar begitu ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu nomor 2. Monggo Pak, hati-hati. Nomor 2. Sebentar, saya tadi sudah nyatet soalnya sih. 0,4 gram H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air, 25 ml air. Nah, di sini kan beda ya, teman-teman, dari yang nomor 1, ini adalah variasi yang kedua, yang mana memang dia distatementkan dalam gram, gitu ya, dalam massa dan dalam volume pelarutnya. Maka di sini teman-teman butuh effort lebih untuk menghitung molarnya, gitu ya, menghitung molarnya. Tapi sebelum itu kita identifikasi dulu bahwa 2SO4 itu adalah asam kuat, begitu ya, asam kuat. Dan punya H+ 2 kali ya, teman-teman. Jadi ini H2SO4, kalau semisal kita ionisasikan menjadi 2H+ plus SO4 2 negatif kan begitu. Jadi
nanti kita harus kali 2 pada saat menghitung H+-nya. Ini yang juga bagi kakak tingkat kalian kemarin itu tuh suka kurang teliti. Jadi H+-nya tidak dikali 2 begitu ya, tidak dikali 2. Baik, kali ini sudah. Lalu kita bisa tinggal ngitung molarnya. Jadi molar dihitung dari mol per volume kan begitu. Jadi kita harus hitung molnya dulu. Mol H2SO4 dulu. Ini dari massa dibagi dengan BM-nya. Massanya adalah 0,4 gram. Begitu, dan kemudian BM H2SO4 adalah 98 gram per mol. Satuannya, kalau gram berarti gram per mol, miligram berarti miligram per milimol, begitu ya. Kalau kilogram berarti kilogram per kilomol. Jadi satuan berat molekul itu akan menyesuaikan masanya, begitu teman-teman. Jadi kalau gram ya mol, kalau kilogram kilomol, miligram ya milimol, begitu. Oke, di sini tadi ketemunya adalah 0,0041 mol di sini. 0,0041 mol. Nah, di sini masih mol, teman-teman. Jadi kalian harus butuh hitung molar ya, molar dari H2SO4. Dengan cara ini dibagi ya, mol dibagi volume, begitu. Molnya 0,0041 mol, volumenya adalah kita rubah. Nah, catatan ya, molar itu adalah sebanding begitu teman-teman. Jadi dia mol per liter begitu ya. Atau teman-teman bisa pakai milimol per mililiter. Itu adalah satuan untuk molar, teman-teman. Jadi karena ini jawaban kita atau kita ingin membagi satuannya dalam mol, maka volume ini harus liter. Gitu ya, dia volumenya harus kita rubah ke liter. Jadi 25 ml harus kita rubah ke liter dulu, jadi 0,025 liter. Sehingga di sini saya tadi sudah dapat 0,16 molar. 0,16 molar. Sehingga kita sudah dapatkan molarnya. Maka setelah tahu dapat molarnya, sama kayak cara yang di HCl tadi, teman-teman akan hitung nilai H+-nya. Begitu ya, nilai H+-nya. Karena dia asam kuat, maka H+ ini adalah A kali jumlah molaritasnya tadi. A karena dia ada 2, begitu ya teman-teman. Jadi ini kita kalikan 2, begitu. Dikali 0,16 molar. Jadi di sini adalah 0,32 molar. Sehingga nanti 3,2 kali 10 pangkat minus 1 begitu. Sehingga pH-nya adalah min log H+, begitu, sehingga nanti 1 min log 3,2. Nah, itu adalah kemungkinan yang kedua begitu, Dik. Untuk menghitung pH sendiri begitu ya, pH asam kuat sendiri. Jadi tunggal, komponen tunggal. Jadi dia bisa jadi dia diketahui massa dan volume solvennya begitu seperti halnya nomor 2, atau teman-teman bisa langsung diketahui molarnya langsung gitu ya. Jadi kalau molarnya langsung, teman-teman tinggal ionisasikan saja H+-nya nanti berapa. Kalau misal contoh untuk di nomor 1 nih, bukan HCl, tapi H3PO4, maka 0,004 ini harus teman-teman kali 3. Karena A-nya adalah 3, begitu ya. Jadi di sini kalau semisal contohnya itu adalah 0,0004 molar untuk H3PO4, ini kan juga asam kuat ya, Dik. Karena ini juga asam kuat begitu, maka H+-nya itu harus kita kalikan 3 dari 0,0004 molar. Karena apa? H3PO4 itu kalau semisal kita ionisasikan H+-nya itu nanti ada 3 begitu ya. Ditambah PO4 3 negatif begitu. Jadi jangan lupa selalu menambahkan berapa atau jumlah atau berapa atau pengali H+ pada saat menghitung pH. Karena itu beberapa temuan yang sering terjadi lupa begitu ya, lupa teman-teman untuk menghitung nilai A begitu ya pada H+ ini. Itu kemungkinan yang terjadi pada saat menghitung pH asam kuat begitu ya, dengan model kasus yang berbeda-beda. Jadi ada 2 ini, atau kalau tidak teman-teman yang diketahui volumenya begitu teman-teman. Jadi semisal ini saya belum nambahkan ya tadi, jadi contohnya ini saya tambahkan. Jadi kalau semisal kalian punya 30 ml H2SO4 begitu ya, dilarutkan dengan
70 ml air. Gitu. Nah, di sini berapa pH-nya, begitu ya, pada saat teman-teman coba pH-nya, maka kalian butuh data raw, begitu ya, teman-teman. Teman-teman butuh data raw. Raw dari H2SO4 ini harus diketahui. Ini harus diketahui, semisal ini berapa ya? H2SO4 itu adalah 1,35 gram per liter, begitu ya, gram per liter. Itu gram per liter. Maka barulah teman-teman nanti hitung molnya. Jadi hitung masanya dulu, begitu ya, masa dari H2SO4, berarti kita lihat dari volume, kita kali, mungkin ya betul, kita kali dengan si rho-nya, begitu ya, kita kali dengan rho-nya. Nanti volume kita kalikan rho, gitu, volumenya di sini, karena ini fasenya dalam liter ya, dalam liter, ini kilogram per kiloliter jadi malah agak susah, maka mending ininya aja yang kita 30 ml-nya yang kita konversi ke liter. Berarti 0,030 ya. Dibagi 1000 kan berarti jadi 3/100 ya. Ya betul, 0,03 mililiter begitu ya, liter begitu, jadi liter kali 1,35 gram per liter. Nah, ini nanti ketemu gram. Nanti berapa sekian gram begitu, lalu teman-teman hitung molnya H2SO4. Mol H2SO4 kita hitung sekalian aja. Oke, di sini 0,03 dikali 1,35, ini 0,0405 ya. Di sini adalah 0,0405. Maka molnya adalah 0,0405 gram. Begitu. Per 98 gram per mol. Di sini berarti kita bagi lagi dengan 98. Ini ketemu 0,0004, saya bulatkan aja, 0,0004 mol. Nah, teman-teman, ini juga yang menjadi pembeda volume. Jadi untuk menghitung molar H2SO4, molar itu sejatinya adalah mol. Molar itu adalah sejatinya mol per total volume, kan begitu ya, total volume. Sehingga di sini pada saat teman-teman akan menghitung mol per total volume, begitu ya, total volume, maka 0,0004 mol ini total volumenya adalah 30 kita tambahkan dengan 70 begitu. Jadi total volume, jadi di sini teman-teman harus bagi dengan 100 ml. Kita tinggal bagi 0,0004 mol, kita bagi dengan 0,1 liter. Begitu, sehingga jadi 0,004 molar. Gitu. Jadi itu juga variasi tambahan begitu ya dari kasus perhitungan pH sederhana di kimia dasar. Jadi ada insya Allah ada 3 jenis variasi. Yang pertama kita langsung tahu molarnya. Yang kedua kita tahu kenapa kok yang ini tidak kita hitung volumenya, karena gram ini sudah dalam serbuk begitu ya. Jadi ini diasumsikan kalau gram dia sudah dalam fase padatnya begitu teman-teman, sehingga volume yang dibagi untuk menghitung molar dari volume H2SO4 itu adalah hanya volume air saja. Tetapi kalau sudah campuran nih, maksudnya sendiri-sendiri, volume H2SO4 sendiri, kemudian dilarutkan dengan 70 ml air sendiri begitu, maka untuk menghitung molar dari si H2SO4, maka total dari volume ini untuk menghitung itu adalah total volumenya. Jadi 30 ditambah 70, jadi 100 ml begitu. Jadi 0,004. Sehingga nanti di sini H plusnya jadi 0,008. Jadi ini 8 kali 10 pangkat minus 3, maka pH-nya adalah 3 min log 8. Begitu ya, 3 min log 8. Begitu teman-teman, untuk yang asam kuat. Jadi kalau asam kuat,
Seperti itu trennya. Jadi molar yang sudah teman-teman ketahui tinggal dirubah ke H+, begitu ya. Kalau asam kuat tinggal dirubah ke H+, jangan lupa dikalikan dengan konstanta keasamannya. Jadi kalau H2SO4 kita kalikan 2, kalau asam fosfat kita kalikan 3, dan seterusnya. HCl tetap dikalikan 1, begitu ya. Itu untuk asam kuat, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kita nanti masuk ke nomor 3, 4 yang kebetulan ini adalah basa kuat. Oke, itu dulu mungkin untuk nomor 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Bu mau bertanya, Bu. Dip, silahkan, Dip. Berarti itu kalau A itu menunjukkan valensi asamnya, Bu ya? Betul, valensi asamnya. Jadi di sini karena HCl cuma 1, maka dikali 1 ya. Kalau semisal H2SO4, maka karena di sini 2 kali valensi asamnya, valensi H+-nya, maka di sini harus kita kali 2, begitu deh. Betul, valensi asam yang dipakai begitu ya. Berapa kali H2SO, berapa kali H+-nya yang ada di komponen tersebut, begitu. Makasih, Bu. Oke, ada yang lain mungkin? Refreshing sekalian materi ya. Oke, sekarang kita mungkin lanjutkan ya. Nah, sekarang apa bedanya, Bu, untuk nomor 1 dan nomor 3? Jadi di sini NaOH 0,003 molar. 0,003 ya. Oke. Sekarang nomor 3. Ini untuk NaOH 0,003 molar. Oke. Nah, kalau kayak gini, maka teman-teman akan identifikasi ya bahwa NaOH adalah dia basa kuat, begitu, karena Na ada di golongan 1A, maka dia basa kuat. Kita lakukan proses ionisasi dulu, NaOH, Na plus dan OH negatif. OH-nya juga, OH-nya juga 1 di sini. Nah, kalau basa kuat, maka molar itu nanti menjadi OH- begitu ya. Jadi teman-teman tidak langsung H+, tapi teman-teman akan menghitung rumusnya dari OH negatifnya. Jadi mana OH negatif itu adalah valensi basanya, begitu ya. Valensi basa kita kalikan dengan molarnya langsung. Ini adalah rumus umum dari basa kuat, begitu ya. Dari basa kuat. Nah, karena kebetulan ini molarnya sudah diketahui, maka OH-nya bisa kita langsung hitung. Kebetulan valensi OH-nya cuma 1, berarti 1 dikali 0,003 molar. Jadi di sini 0,003 molar atau 3 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, dari situ habis OH, maka kita buat POH. Begitu ya. Kalau sudah tahu OH-nya, teman-teman rubah menjadi POH, yang mana ini adalah min log dari OH negatif, sehingga di sini 3 min log 3. Nah, untuk min log kan jangan lupa di min log 3 kali 10 pangkat minus 4, begitu ya, semisal seperti itu, maka 4 ini yang akan jadi ke depan. Jadi 4 jadi ke depan, min log angka ini menjadi yang akhir, begitu ya. Jadi 4 min log 3, begitu. Ini untuk rumusnya. Jadi ini karena kebetulan 3 min log 3, jadi 3 kali 10 pangkat minus 3, pada saat dia diminlogkan ya jadi 3 min log 3, begitu. Sama halnya yang tadi nomor 1, karena juga 0,0004 ini kebetulan juga 4 kali 10 pangkat minus 4, pada saat dia di min log kan ya tetap 4 min log 4, begitu. Jadi nanti rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalau 3 kali 10 pangkat minus 4, maka hasilnya jika kita min logkan adalah 4 min log 3. Jadi positif pangkat minusnya tadi ya, pangkat 10 pangkat minnya itu tuh dia angkanya berapa, dia akan menjadi nilai dari angka tersebut gitu ya, dari pH-nya. 4 min log 3. Begitu sekiranya teman-teman untuk nomor 3. Jadi karena kebetulan ini sudah sama kayak nomor 1, ketahuan nih molarnya, maka langsung kita rubah ke OH-. Tapi kalau untuk yang nomor 4, ini sama juga yang kayak kriteria kayak yang nomor 2, kita harus membutuhkan beberapa perhitungan tambahan, intinya kita harus cari berapa molar gitu ya. Berapa molar dari CaOH 2 kali, kemudian nanti kita bisa hitung OH negatifnya. Ini 0,6 dilarutkan ke 10 mili ya. Oke, nomor 4. 0,6 gram. Ini CaOH
2 kali dilarutkan di 10 ml air, begitu ya, di 10 ml air. Maka massa dari CaOH 2 kali ini adalah 0,6 gram. Dan CaOH 2 kali ini adalah basa kuat, begitu ya, basa kuat, dengan jumlah valensi basanya adalah 2, begitu ya, 2. Oke. Di sini volume H2O-nya adalah 10 ml, maka teman-teman harus hitung dulu molnya CaOH 2 kali. Ini massa dibagi BM, gitu. Ini 0,6 gram. Ini kebetulan BM-nya kalau tidak salah 74 ya. 74 gram per mol. Gram per mol. Ini kita hitung dulu. Itu 0,6 sama alhamdulillah 0,6 dibagi 74. Ini adalah 0,008, ini 0,008 mol, begitu ya, mol. Sehingga volume dari molar ya, molar dari CaOH 2 kali itu adalah mol dibagi volume total. Jadi 0,008 mol kita bagi dengan 10 ml. Jadi jangan lupa kita gantikan liter ya, 0,01. Itu 0,01 liter. Di sini berarti 0,008 kita bagi dengan 0,01. Ini ketemunya adalah 0,8 molar. Nah, ini adalah 0,08 molar. Sebenarnya saya tadi belum selesai ya. Oke, ini sorry, kita kembali lagi ke nomor 3. Jadi POH 3-3, maka pH-nya adalah 14 min POH. Berarti 14 dikurangi 3-3, maka ketemunya 11 plus log 3. Itu untuk pH-nya. Sampai lupa untuk sampai selesai di nomor 3. Lalu nomor 4 sekarang kita kembali lagi. Molarnya sudah ketemu 0,8 molar. Ini adalah 8 kali 10 pangkat minus 1, gitu ya. 8 kali 10 pangkat minus 1 molar. Maka kita bisa hitung POH-nya sekarang. OH-nya adalah basa, valensi basanya dikalikan molarnya. Valensi basanya untuk CaOH 2 kali karena dia 2. Molarnya ketemu 8 kali 10 pangkat minus 1 molar, maka di sini adalah 16 kali 10 pangkat minus 1 molar. Gitu, sehingga kita tahu POH-nya adalah 1 min log 16 dan pH-nya adalah 13 plus log 16. Begitu teman-teman, untuk nomor 3 dan 4. Jadi dari sini kita sudah mengetahui begitu ya cara kerja untuk menghitung pH asam dan basa kuat, begitu ya, asam dan basa kuat. Yang intinya adalah teman-teman hitung dulu molarnya, begitu ya, hitung dulu molarnya, kemudian molar itu teman-teman klaim menjadi konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- dengan kita kali dengan valensi H+ atau OH-nya. Begitu. Jadi karena untuk di nomor 4 dan 2, karena CaOH 2 kali dan H2SO4 itu punya valensi asam basa itu 2, maka di OH plus OH- dan H+ itu kalian akan kali 2, begitu ya. Kita akan kalikan 2. Jadi sama kayak yang ini juga akan kita kali 2. Tapi untuk nomor 1 dan 3, karena HCl dan si NaOH, dia punya valensi asam basanya 1, begitu ya, maka molar yang kita hitung ataupun kita ketahui dari soal itu adalah menjadi H+, komponen H+ atau OH-nya langsung, begitu. Jadi nomor 1 ya H+-nya ya 0,004. Sedangkan yang nomor 3 ya OH-nya adalah ya 0,003, begitu teman-teman. Jadi itu cukup sederhana untuk yang asam kuat ya. Artinya teman-teman akan berapapun keterangan soal yang teman-teman ketahui begitu ya, entah nanti kebetulan nanti mungkin lebih mudah pakai molar ataupun nanti yang diketahui adalah dalam gram dengan volume solvennya atau bahkan mungkin volume
asamnya dengan volume solvennya, begitu. Logaritma teman-teman adalah algoritma teman-teman adalah teman-teman menghitung molar, begitu ya. Intinya menghitung molarnya dulu, seberapapun data yang teman-teman ketahui, intinya dia dirubah dulu ke molar, begitu. Setelah tahu molar, nanti dirubah ke H+ ataupun OH-, baru nanti dirubah ke pH, ke POH, kemudian ke pH. Jadi algoritmanya adalah seperti ini. Jadi dirubah ke molar, kemudian kalau asam ya langsung menjadi H+, langsung ke pH. Tapi kalau dia basa dari molar ke OH- dulu, begitu ya, ke OH- dulu, baru ke POH, baru ke pH, begitu. Itu adalah algoritma untuk asam basa kuat, begitu ya, asam basa kuat. Nah, kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan Dimas sama Fitra, betul bahwa 1, 2, 3, 4 adalah yang kuat. Sedangkan 5, 6, 7, 8 ini adalah asam basa lemah. Kriterianya adalah teman-teman karena Ka atau Kb, begitu ya, konstanta asam basa kuat, konstanta asam basa lemah ini biasanya jarang banget teman-teman ketahui di referensi, begitu. Biasanya memang seringnya disajikan, begitu, disajikan di soal perhitungan ini, begitu. Jadi kalau semisal wis udah ada KAKB dan kebetulan dia single nih, tidak ada reaksinya, maka jelas komponen tersebut adalah sifatnya lemah, begitu, tanpa harus teman-teman hafal, gitu ya, tanpa wah apa ya CN ya Bu, jangan-jangan dia kuat, begitu. Tapi ternyata kok ada data KA, maka jelas dia auto lemah sifatnya, gitu Dek, gitu ya. Kecuali kalau memang nanti semua data terkait dengan KAKB nggak diketahui, begitu, bisa jadi teman-teman harus cari sendiri. Tetapi biasanya untuk referensi KAKB itu jarang ada. Jadi biasanya kalau untuk memecahkan pH larutan, baik itu yang sudah mengandung asam atau basa lemah, biasanya Ka-nya sudah kita ketahui berapa angkanya di dalam soal. Gitu. Nah, 5, 6, 7, 8 ini nanti beda cara ngitungnya, teman-teman. Beda cara ngitungnya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Bedanya apa, Bu? Beda di menghitung H+ dan OH-. Seperti yang kita kembali lagi nanti di materi ke-8 ya, kuliah ke-8 nanti teman-teman juga akan pelajari di situ, bahwa untuk menghitung asam basa lemah, H+ dan OH-nya teman-teman akan akar, gitu ya, akan akarkan antara si Ka, begitu ya, si Ka atau Kb dengan molar yang teman-teman hitung, gitu ya, dengan molar yang teman-teman hitung, lalu kemudian teman-teman kali juga dengan konstanta koefisien asam basanya, begitu. Kita cek sekarang HCN 0,005 molar, kita tahu bahwa dia punya Ka 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke, kita cek dulu. 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini HCN 0,005 molar. Kita punya Ka 5 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Baik, nah ini M ya, M. Lalu seperti apa besarannya gitu ya. Jadi H+ asam lemah ini karena jelas HCN. HCN itu adalah asam lemah begitu. Maka rumus untuk menghitung H+ adalah akar kali A kali Ka kali MA. Jadi seperti ini datanya, teman-teman. Jadi kita pakai rumus akar begitu ya, ada akarnya di merhitung asam lemah. Begitu. Nah, ini kebetulan juga M-nya sudah diketahui, K-nya sudah diketahui, kemudian A-nya ini adalah disosiasi dari si H+, yang mana HCN kan kalau kita ionisasikan kan Cn negatif dan H+ sendiri ya. Jadi dia 1. Oke, jadi kita tinggal hitungkan saja di sini akar 1 kali Ka-nya 5 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan MA. MA adalah molarnya 5 kali 10 pangkat minus 3 begitu ya, minus 3. Sebentar saya cek dulu 0,005 5 kali 10 minus 4. Betul. Oke. Nah, di sini adalah akar 25 kali 10 pangkat minus 7 kan begitu. Jadi di sini adalah 5 kali 10 pangkat minus 3,5 begitu ya, 3,5.
Nggak apa-apa, Dik. Nah, sudah ini H plusnya, berarti pH langsung minus min log H plus. Min log H plus, berarti di sini min log dari 5 kali 10 pangkat minus 3,5. Jadi di sini adalah 3,5 min log 5. Begitu. Itu caranya untuk menghitung asam lemah, begitu ya, untuk menghitung asam lemah. Nanti sama untuk yang nomor 6, jadi caranya untuk yang nomor 6 teman-teman harus hitung MA-nya dulu, begitu ya. Hitung MA-nya dulu. 1 gram dibagi di 20 ml air 9 kali 10 pangkat minus 6. 1 gram 20 ya. Oke, seperti itu dulu sebentar. Saya nambahkan slide dulu. Ada yang mau ditanyain dulu, Dek, untuk yang asam lemah ataupun basa kuat? Silahkan, biar saya bisa sambil nambah slide. Mungkin ini kuliah sekarang saya cukup soal yang A ya. Nanti mungkin saya akan record untuk yang sisanya. Kelompok soal yang B. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Saya harap dengan ikut ini udah mulai sudah mulai ada bayangan begitu teman-teman untuk ngerjakannya nanti. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya mungkin tulis dulu deh, biar nanti enggak ini di sini. 1 gram 1 gram H3PO3 20 ml. Ini 9 kali 10 pangkat minus 6 Fg. NH4OH 0,0125 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini 30 mg 250 ml. Sip, kita lanjutkan. Insya Allah mungkin ini dulu aja, nanti sore di habis ini. Next. Sekarang kita ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini kan kebetulan dia sudah nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. F, G, H. Oh, salah, saya tulis nomor 6 sekarang. Oke. Ya, sekarang nomor 6. Nomor 6 tadi. Nomor 6 adalah NH4, 1 gram. 1 gram H3PO3 dilarutkan di 20 ml air. Di sini kita tahu Ka-nya adalah 9 kali 10 pangkat minus 6 molar, gitu ya. Oke. Nah, dari sini sama halnya H3PO3 ini kan dia nanti punya 3H+ ya, teman-teman. Kemudian di sini PO3 3 negatif, ini adalah asam lemah. Maka untuk menghitung pH-nya nanti, untuk menghitung H+-nya nanti adalah akar AKAMA, yaitu akar AKAMA. Nah, karena kebetulan sama halnya dengan nomor 4 dan 2, si ini tidak diketahui molarnya. Maka teman-teman harus menghitung dulu molarnya. Jadi kita hitung molnya dulu ya, mol H3PO3. Ini massa dibagi BM, massanya 1 gram, kemudian H3PO3 BM-nya berapa, Dik? Ada yang sudah ngitung? Ini bisa di-share. H3PO3 82 ya. Situ 82 gram
per mol. Berarti ini 1 dibagi 82, begitu ya, 82. Nah, ini kebetulan nanti mungkin teman-teman akan saya minta pas UAS besok buka tabel periodik unsur, nggak masalah sih. Karena nanti BM-nya mungkin saya sering lupa ngasih data kalau untuk BM, jadi nanti teman-teman bisa buka sendiri. Di sini adalah 0,012 mol. Oke. Di situ kita hitung volume dari H3PO3, bukan volume, tapi molar. Adalah mol per volume. Mol per volume, molnya adalah 20 ml volumenya. Maka dia 0,012 mol kita bagi dengan 0,02 liter. 0,012 dibagi 0,02. Ini ketemunya adalah 0,6 molar, begitu ya, 0,6 molar. Nah, dari sini kita langsung bisa hitung H plusnya dengan cara KA kali KA kali MA. Berarti ini akar 3 kali 9 kali 10 pangkat minus 6 dikali 6 kali 10 pangkat minus 1, kan begitu ya. Itu ini adalah 27 dikali 6, 162, berarti di sini 162 dikali 10 pangkat minus 7, kan begitu. Kita hitung akarnya dulu ya, akar dari 162. Berapakah teman-teman mungkin bisa bantu saya sebentar. Saya itu kalkulator mode. Oke, akar dari 162. Oke, sorry. Akar 162 12,72 ya. Di sini 12,72 kali 10 pangkat minus 3,5. Sehingga pH-nya adalah 3,5 min log 12,72. Ini kalau semisal teman-teman mau bukan sederhanakan ya, diselesaikan dari sampai akhir malah lebih bagus begitu teman-teman. Jadi semisal log dari 12,72 itu adalah 1,1 begitu ya, 1,1. Jadi 3,5 dikurangi 1,1. 3,5 dikurangi 1,1, berarti nanti dia 2,4. Begitu boleh. Tapi kalau semisal langsung pingin sederhana ya langsung 3,5 min log 12,72 itu juga enggak masalah bagi saya gitu. Yang penting kan teman-teman tahu caranya begitu ya. Itu untuk nomor 6D, itu adalah asam lemah. Jadi kalau H plusnya adalah A, KAMA ya, untuk asam lemah. Jadi untuk tadi asam kuat, H plusnya adalah A kali molar, begitu ya, A kali molaritas dari larutan, kita kalikan. Kalau basa adalah B kali M, sedangkan kalau asam lemah adalah akar A kali MA. Gitu. Sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7, kebetulan ini adalah sama-sama NH4OH, nanti 7 dan 8. Hanya saja yang di sini kita tahu 0,0125 molar, dengan KB-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini NH4OH, kalau semisal teman-teman ionisasi, itu kan menjadi NH4 plus sama OH negatif, kan begitu. Jadi dia nanti basa lemah, begitu ya. Kalau basa lemah, untuk menghitung OH negatifnya, teman-teman membutuhkan basa kali MB kali KB, gitu ya. Ini rumus untuk basa lemah, gitu ya, untuk basa lemah. Sehingga di sini si B-nya tahu, MB-nya tahu, KB-nya tahu, maka teman-teman bisa langsung hitung saja. Itu 1 dikali MB ini 1,25 kali 10 pangkat minus 2, begitu ya. Kemudian dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. 5 kali 10 pangkat minus 5. Di sini berarti akar dari 6,25 kali 10 pangkat minus 7.
Itu kita kalikan dulu. Akar dari 625 ya. 6,25. Ini kebetulan 2,5 pas kan ya. 2,5 kali 10 pangkat minus 3,5. Nah, ini karena OH min, maka POH dulu. Min log OH min. Nah, ini juga kadang-kadang suka kesalahan gitu deh. Jadi OH min langsung dijadikan pH. Padahal kalau OH min diingat-ingat dia harus lewat POH dulu. Di sini 3,5 min log 2,5. Jadi pH-nya baru kebalikannya ya, 10,5 plus log 2,5. Gitu teman-teman. Untuk nilai nomor 7, jadi cukup sederhana. Kita lanjutkan dulu untuk yang di nomor 8. Dia sama pakai NH4OH, hanya saja ini latihan dengan massa ya. Jadi 30 mg NH4OH yang dilarutkan di 250 ml air. KB-nya tadi ketahuan berapa tadi? 5 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, gimana caranya menghitung pH-nya ya? Sama, teman-teman akan hitung mol dulu ya. Mol dari NH4OH. Ini berarti massa dibagi BM. Ini 30 mg. Jangan lupa ini miligram, berarti nanti BM-nya dibagi milimol begitu ya. BM NH4OH saya nggak hafal. Jadi tulis dulu NH4OH. NH4OH BM-nya adalah molekular weight-nya 35 begitu ya, 35 di situ. Oke. Oke, 35 mg per milimol, ya miligram per milimol. Situ (30 dibagi 35) 0,86 ya, 0,86. Sini 0,86 mol milimol ya. 0,086 milimol. Sekarang kita ke volume, ke molar ya, molar NH4OH. Ini adalah mol dibagi volume. Nah, ingat Dek, kalau milimol maka nanti volumenya tetap mililiter ya. 0,86 milimol kita bagi dengan 250 mililiter. Nanti jadi molar. Berarti nanti dia jadi molar. 0,86 kita bagi dengan 250. Ini ketemunya 0,003. 0,003 molar. Sehingga sudah ketemu molarnya, si KB-nya juga sudah tahu. Kemudian konstanta basanya juga sudah diketahui tadi. Maka kita bisa hitung OH-nya ya. Berarti OH negatifnya adalah setara dengan B kali KB kali MB. B itu adalah 1, KB 5 kali 10 pangkat minus 5, MB adalah 3 kali 10 pangkat minus 3. Begitu ya, 3 kali 10 pangkat minus 3. Di situ, berarti ini adalah 15, akar dari 15 kali 10 pangkat minus 8. Itu akar 15 kali 10 pangkat minus 8, maka dia akan menjadi akar 15 adalah 3,8. Sini 3,8 kali 10 pangkat minus 4 ya. Jadi POH ini adalah min log dari OH negatif. Jadi ini 4 min log 3,8, sedangkan pH-nya adalah 11 min, bukan 11 ya, 10 plus log 3,8. Begitu teman-teman. Ini kemarin di stoikiometri larutan di kuliah 8 saya belum sempat memberikan variasi soal begitu ya, variasi soal, latihan soal yang bisa teman-teman pelajari yang mendukung untuk kuliah 8 berkaitan dengan stoikiometri larutan.
Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga kita bisa simpulkan teman-teman bahwa algoritma begitu ya, algoritma untuk menghitung pH di asam basa begitu ya, algoritmanya jika dia asam kuat gitu ya, asam kuat, maka berapapun data yang teman-teman ketahui begitu ya, berapapun data yang teman-teman ketahui, rubahlah dia ke molar begitu ya, rubahlah dia ke molar. Kemudian teman-teman juga butuh data ionisasinya begitu ya, ionisasinya. Jadi HX kemudian AY begitu, dia jadi YA plus begitu ya, plus XH plus begitu. Gitu, nanti berapa jumlah H plusnya begitu ya, berapa jumlah H plus dari ionisasi itu perlu begitu ya, nanti untuk nilai A namanya. Kemudian molarnya tahu, nilai H-nya tahu, maka teman-teman bisa menghitung nilai H plusnya yang mana nanti A kali M kan begitu. A kali M begitu. Itu untuk asam kuat. Kalau basa kuat sama, jadi berapapun data yang teman-teman ketahui begitu ya, entah volume, entah diaro atau massa atau volume solvent begitu. Di sini juga entah itu volume dia, rho dia, kemudian massanya atau volume solventnya, maka rubahlah semua itu ke molar begitu ya, ke molar. Kemudian ada AXOHY begitu ya. Nanti di sini berarti sama dengan XA ditambah YOH negatif. M-nya tahu, maka kita bisa hitung OH negatifnya begitu ya. Jadi B kali M-nya. Ini jadi B-nya begitu ya. Jadi H plus langsung nanti jadi pH, OH min nanti jadi POH, dan lalu jadi pH kan begitu. Itu adalah cara untuk asam kuat dan basa kuat. Sedangkan kalau asam lemah, teman-teman butuh rumus H plus sama dengan A kali KA kali MA. Jadi lihat dulu dari data yang diketahui, bisa dihitung dari data. KA ini mesti diketahui, ini nanti dari diketahui, gitu ya, diketahui. Sedangkan kalau A itu adalah konstanta dari ionisasinya, begitu ya, konstanta dari ionisasinya. Sedangkan kalau basa lemah juga seperti itu, OH negatifnya adalah teman-teman bisa lihat dari B kali KB kali MB. Yang mana ini nanti kita bisa hitung, gitu ya. Kita bisa hitung dari data, ini juga nanti diketahui KB-nya, dan B ini bisa hitung dari ionisasinya, begitu. OH nanti menjadi POH, kemudian baru jadi pH. Sedangkan H plus langsung ke pH. Begitu teman-teman, itu adalah sedikit algoritma singkat begitu ya untuk menghitung asam basa kuat dan lemah single begitu ya. Dia bukan merupakan suatu hasil reaksi, dia single sehingga dan itu kebetulan cukup banyak variasinya begitu, cukup banyak variasi kasus yang bisa diterapkan di soal yang mana memang itu membutuhkan kayak keterampilan teman-teman gitu sih intinya untuk memecahkan soalnya. Yang mana pada dasarnya baik lemah ataupun kuat, teman-teman harus tahu dulu berapa M-nya begitu ya, berapa molarnya. Yang mana kalau molar itu adalah satuannya dalam mol per liter atau milimol per mililiter begitu ya, milimol per mililiter. Jadi jangan sampai salah dalam atau keliru dalam menghitung molarnya, karena itu cukup bikin sedih ya, walaupun teman-teman sudah tahu caranya, tapi pada saat mengeksekusikannya malah nanti salah hitung gitu, nanti juga bikin kecewa juga nanti. Nah, itu ada beberapa kesalahan-kesalahan dari kakak-kakak tingkat yang saya harap bisa teman-teman jadikan periksa. Jadi besok pada saat mengerjakan UAS bisa lebih teliti lagi daripada kakak tingkat sebelumnya. Begitu deh. Itu untuk si asam basa lemah ya, dan asam basa kuat. Nanti soal ini adalah soal A. Mungkin nanti kalau semisal waktunya cukup, karena kan Kimdas sepertinya juga nggak terlalu awal ya kayaknya ujiannya begitu. Jadi nanti kalau ada waktu yang cukup, saya akan membantu teman-teman untuk mencoba membedah paket soal yang B, yang mana nanti lebih ke
gas ya, ilmu gas kan kemarin gas masih belum latihan juga untuk hitung-hitungannya lebih spesifik. Nanti kita akan bahas beberapa variasi soal yang ada di hukum kimia gas. Nanti soal C adalah berkaitan dengan termokimia. Jadi itu Dek. Jadi insya Allah untuk UAS besok saya akan mengujikan 3 mata kuliah itu, 3 bahan kajian. Yang pertama adalah pH larutan ini, gitu ya, pH larutan ini. Soal ini ya tambahan teman-teman, dia suplementif. Jadi kalian bisa tambah apa? Saya juga akan mengujikan yang ada di kuliah ke-8. Jadi ini adalah tambahan latihan soal dari saya. Ini adalah soal A untuk kuliah 8, nanti soal B untuk kuliah ke-9, soal C adalah untuk kuliah ke-10 begitu. Jadi karena memang sifatnya ini adalah asinkron, teman-teman. Jadi nanti saya akan membantu teman-teman untuk nge-share beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pH larutan, gas, dan si termokimia begitu ya, biar nanti teman-teman di rumah juga ikut mencoba latihan soal juga begitu. Di samping teman-teman menyimak latihan soal atau pembahasan soal yang sudah saya berikan setiap videonya. Begitu teman-teman. Ini adalah untuk soal A, nanti untuk soal B dan C nyusul ya secara asinkron akan saya upload insya Allah secara bersamaan dan secepatnya biar teman-teman nanti juga bisa ini belajar untuk persiapan ujian akhir. Insya Allah itu deh untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan teman-teman. Saya simpan dulu ya, biar. Silakan. Yang ingin ditanyakan boleh. Mana dia tadi ya? Dia. Save as. Kuliah 11. Latihan soal untuk suplementif ya. Oke. Oke. Jika teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, saya harap ada review gitu ya, review sedikit kalian deh untuk materi di Kimdas. Walaupun memang saya sih yakin teman-teman di sini itu paling apa namanya cuma pengen nge-review saja gitu ya, mendalami materi nggak yang benar-benar dari awal nggak ngerti. Jadi saya menaruh harapan maksimal sih buat teman-teman ini biar nggak remet lagi. Nggak usah ngulang-ulang lagi ya. Itu terakhir ini kemarin termokimia ya, termokimia. Ini tanggal 7. Oke, sekarang kita presensi dulu teman-teman untuk latihan soal pH larutan. Ini oh baik, ini sama. Ini 11. Baik, ini kita QR code dulu. Jadi kan ini masih pertemuan ke-11 ya. Jadi nanti pembahasan paket soal yang B dan C berarti 12, 13. Nanti untuk soal yang ke-14 ini nanti review 1 sampai 4 kuliah 8, 9, 10 nanti teman-teman yang mencoba latihan gitu ya. Jadi nanti latihan soalnya saya ada di asinkron di nomor pertemuan ke-12, 13. Nanti yang nomor 14 nanti teman-teman ngerjain sendiri gitu ya. Oke, ini ada 12 orang bisa on gateway dulu teman-teman untuk bisa presensi. Silahkan.